Jumpa lagi bersama kita Pamparani Didim. Salah channel. Salah channel. Maaf Bang Arda. 3, 2, 3. Nah, tadi kalian melihat lari S1-nya, hari ini gue mau breakdown dikit ya. Nah, jadi ini S1 yang jadul ya, bener-bener S1. Ini dulu dapat hadiah dari bokap. SMP apa SD, lupa. Sampai ini kita buka dulu pertama ya. Untuk bodinya sendiri udah pakai O-ring. Karena memang belakangnya udah patah guys ya. Saya lihat tuh belakangnya patah. Ini juga sayapnya patah, makanya nggak dipakai. Jadi kalau nggak pakai sayap tuh dia lompatnya lebih jauh sedikit guys ya, karena beratnya berkurang. Ini roller cuma buat gaya aja. Oke. Nah, di sini kita lanjut. Di depannya itu pakai damper guys ya. Mungkin kalau sedikit beda di video tuh ya karena udah main beberapa kali jadi ada pergantian-pergantian. Ini pakai damper yang pipih satu. Damper apa namanya itu? Tahu. Damper UFO, damper UFO. Damper UFO ya. Biar booming kan. Bang beli damper UFO gitu. Apa pula. Ini damper yang gendut nih. Ini bawaan dari AR. Standar aja untuk pemasangan. Kalau gue tuh biasa sukanya tuh yang berat itu di bawah, baru diikuti sama yang ringan gitu guys. Jadi kenapa gua taruh dampernya berat di depan guys? Harapannya supaya kalau lompat tuh ke bawah nih, ke bawah. Semoga gitu kan. Terus untuk roller di sini, ini pakai roller yang ini apa? 13 Bearing. Ya, roller bearing yang 13 yang tebel. Ini biar teman-teman bisa semua ngeliat tuh roller bearing yang tebel. Kameranya bagus, nggak usah susah-susah. Nah, untuk di kiri itu cuma pakai stabilizer yang biasa ball cap kuning. Untuk di kanan ini buat IC atau RC, interchange atau lane changer, itu pakai yang 13 di atas ya stabilizer. Harapannya kalau misalnya dia kayak gini nih, nah ini dia fokusnya. Nah harapannya tuh ketahan ya. Jadi kalau misalnya banyak dari kalian yang main suka nggak tembus di LC atau IC, walaupun derajatnya misalnya udah ke depan udah 5 derajat, nah itu biasanya karena stabilizernya kurang gitu. Oke, lanjut dulu, kita bahas belakang dulu guys ya. Belakangnya pakai pemberat yang ini. Licin. Pemberat yang biasa ya nih. Pemberat yang biasa. Blur kan kau kan? Ya.
tujuannya supaya ketika misalnya Tamiya itu lompat, nah dia tuh diam guys. Oke. Sekarang coba kita copot ya. Memberat belakangnya. Keras, licin. One eternity later. One eternity later. Nah, sekarang coba ya. Kita nggak ada pakai pemberat di belakang ya. Nah, kalian bisa lihat belakangnya itu masih sedikit ngambang. Ntar mungkin bisa di slow mo. Nah, oke. Ada sedikit naik lagi guys ya. Itu dia gunanya damper. Tujuannya itu adalah ketika mobil kita itu mengalami hentakan atau habis lompat, dia itu berfungsi untuk meredam getaran guys gitu. Nah, banyak sering kalau misalnya saya main tuh di Dolphin atau di Tekno, banyak yang suka nanya, kok temenya mental, padahal pemberat tuh udah pakai galon gitu kan, pakai aqua semua. Nah, ternyata karena jarak mereka itu nggak ada guys, jarak antara damper sama rollernya tuh nggak ada. Jadi dampernya itu, pemberat itu bukan berguna sebagai daya hentak, tapi berguna hanya untuk memberatkan saja. Nah gitu ya. Jadi tergantung kembali ke settingan masing-masing. Oke, tadi untuk di depan ini sliding dampernya nggak dimatiin, nggak dinyalain tuh, mati. Nah ini kenapa ada yang nanya juga kenapa sliding dampernya tuh nggak pasang yang birunya doang? Kenapa dong? Kenapa dipasang juga yang putihnya gitu? Kan kalau misalnya mati ya birunya aja dong, duramoliniumnya dong gitu kan. Biar tahu itu warna gitu. Enggak guys, ya sebenarnya tujuan utamanya itu supaya saya ini mau ngambil aman. Di depan ini kan ada yang sisi lebih kan. Nah ini sisi lebih. Jadi kalau misal tabrakan kena putihnya dulu gitu. Karena kalau misalnya ini nggak ada, kalau langsung tabrak kena duramoliniumnya, kelemahan S1 tuh di sininya guys. Dia langsung kehentak di penahannya sini. Di belakang itu saya nyalain sliding dampernya, tapi agak saya kunci. Jadi maksudnya itu agak saya kerasin dikit, jadi dia nggak terlalu licin. Apa sih tujuannya sliding damper tuh dikesatin gitu? Orang biasanya kan pengennya kalau bisa licin kan biar loncer. Jadi ada plus minusnya guys. Kalau misalnya sliding damper itu dia licin banget, dibelokkan tuh kalian jadi cepet. Kenapa? Karena logikanya jarak kalian belok itu dia ketekan sama ini guys. Nah, mobil kan jadi ikut beloknya. Jadi tuh jarak tembok itu dekat sama ban. Dimana arah kalian belok. Kalau misalnya kalian belok ke kanan, dia bakal masuk kayak gini. Roller tuh jadi dekat sama ban. Nah, karena roller dekat sama ban, ini misalnya belok kiri ya. Nah, dia jadi cepet guys. Tapi kelemahannya adalah ketika kalian melewati IC. Jadi ketika misalnya mobil kalian lagi IC, dia ke kanan kiri selalu kan, kanan kiri. Nah kalau misalnya dia terlalu lembek, kanannya itu nggak nahan guys, itu sering bikin jadi pas kanan terus dia mental gitu. Jadi oke lanjut untuk roller belakangnya pakai KW aja, kita bukan Sultan. Kita geser, nah ke depannya kan, depannya kegeser tuh. Bisa lihat di kamera situ ya, yang atas. Apa sih guna ban ini? Jadi kalau misalnya semakin ban kalian semakin soft, kalian tuh semakin punya grip. Tapi pas belok, kalian tuh semakin lambat, gitu guys. Karena bannya kesat. Tapi kalau jalanan lurus, kalian tuh cepat banget. Nah, saya tuh kenapa saya di depan pakai super hard? Jadi